Persamaan suatu gelombang stasioner diberikan sebagai berikut. Y sama dengan 0,5 sin 0,125 pi X cos 20 pi T dengan Y dan X dalam satuan cm T dalam sekon. Tentukan yang pertama panjang gelombang. Oke, langsung aja ya dek ya. Kita cek persamaan gelombang stasionernya terlebih dahulu. Jadi 0,5 ini menunjukkan 2A ya, 2 kali amplitudo. Kemudian yang dekat dengan X 0,125 pi ini pasti menunjukkan K ya. K itu adalah bilangan gelombang. Kemudian yang dekat dengan T ini pasti menunjukkan omega, kecepatan sudut ya. Jadi K-nya 0,125 pi, kemudian omeganya itu 20 pi. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang gelombang. Panjang gelombang itu simbolnya adalah lambda. Nah, ini melekat dengan K ya, karena kita tahu yang namanya K itu rumusnya kan 2pi dibagi dengan lambda. Sementara K-nya sama dengan 0,125 pi, betul ya? Atau kalau kita tulis dalam bentuk pecahan biar enak ya. Nah, ini sama dengan 1/8 pi. Nah, kalau pi-nya saya coret, maka kita dapatkan lambda sama dengan berapa? 8 kali 2 sama dengan 16 cm. Artinya panjang gelombangnya adalah 16 cm. Nah, adik-adik, kalau kita bicara gelombang stasioner ya, panjang satu gelombang itu kalau kita gambar nanti bentuknya seperti ini. Nah, misalkan ini gelombang berjalan ya. Supaya jadi gelombang stasioner, sebenarnya kan tinggal kita tambah lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah satu gelombang ya, satu lambda. Satu lambda panjangnya 16 cm. Nah, ini berarti kalau diukur nanti panjangnya 16 cm. Kemudian kalau misalkan ini saya potong menjadi dua bagian ya, yang sama besar ya. Berarti nanti kalau digambar kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Logikanya ini adalah setengah gelombang atau setengah lambda. Kalau satu lambda 16 cm, berarti kalau setengah lambda berapa? 8 cm. Nah, adik-adik, konsep seperti ini ya nanti akan sangat berguna bagi kita ketika kita mau menghitung jarak perut dan jarak simpul ya, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu, kita akan menghitung cepat rambat. Cepat rambat itu simbolnya V ya. Saya kerjakan di sini ya. Jadi yang namanya V karena sudah diketahui panjang gelombang, maka nanti rumusnya adalah V sama dengan lambda dikalikan dengan F ya. F itu frekuensi. Nah, yang namanya frekuensi itu melekat pada kecepatan sudut ya. Kecepatan sudutnya dari persamaan kan sama dengan berapa ini? 20 pi ya. Jadi omega sama dengan 20 pi. Padahal omega sendiri rumusnya adalah 2 pi F ya, bisa 2 pi F, bisa 2 pi per T. Nah, karena kita mau mencari frekuensi, maka rumus yang kita gunakan 2 pi F. Ini sama dengan 20 pi ya. Kalau pi-nya saya coret, maka F sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 Hz. Betul ya? Kita masukkan kembali ke rumus cepat rambat. Jadi V sama dengan lambdanya tadi 16, kemudian F-nya berapa? 10. Ya, berarti 160 cm per sekon. Oke, sekarang kita akan lanjutkan mengerjakan soal yang ketiga. Nah, ini ya, menentukan jarak perut kelima dari ujung pantul. Berarti yang ditanyakan itu adalah perut kelima. Kita akan menggunakan metode gambar ya. Kita tidak akan gunakan rumus, tapi menggunakan gambar supaya lebih enak. Nah, adik-adik, untuk menggunakan metode gambar, kita harus cek dulu. Ini gelombang stasioner ujung bebas atau gelombang stasioner ujung terikat ya. Nah, cirinya kalau gelombang stasioner ujung bebas ya, cara mudah untuk ngeceknya ya. Adik-adik lihat yang melekat dengan KX yang ada XX-nya ya. Ini diikuti atau miliknya sin atau miliknya cos. Kalau miliknya sin ya, seperti ini ya. Sin 0,125 pi X. Sin ini kan huruf tengahnya kan I. Kalau huruf tengahnya I, berarti ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Nah, cara mudahnya untuk mengingat seperti ini. Ya, saya ulangi ya. Jadi patokannya adalah yang ada X-nya. Itu melekat dengan sin atau dengan cos. Kalau melekat dengan sin, berarti ujung terikat. Nah, nanti kalau melekat dengan cos, berarti ujung bebas ya. Kalau cos, tuh ada S-nya ya, berarti ujung bebas. Nah, kalau sin ada I-nya berarti ujung terikat.
Jelas ya? Nah, ini cara mudahnya untuk mengingat, untuk menentukan ya. Ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung apa? Ujung bebas atau ujung terikat. Nah, ini nggak boleh kebalik, karena kalau kebalik, maka nanti ke bawahnya akan salah ya. Jadi sebagai contoh ya, sekarang kita akan menghitung jarak perut kelima dari ujung pantul. Kita gambar dulu ya. Jadi gambarnya ini juga nggak usah bagus-bagus ya. Perut kelima. Nah, seperti ini aja ya kita gambarnya. Ujung terikat berarti diletakkan di simpul ya. Kalau ujung terikat itu diletakkan di simpul. Ini namanya simpul, yang ini namanya perut. Yang ditanyakan perut kelima. Coba kita hitung ya. Ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Nah, ini perut 5. Ini yang ditanyakan perut 5 ya terhadap ujung pantul. Nah, ini berapa gelombang? Konsepnya ini tadi ya. Ini berapa gelombang? Kita hitung ya sama-sama. Ini 1 gelombang. Yang ini 2 gelombang. Ditambahi 1/4 gelombang. Kalau di total 1/4 gelombang. Ditulisnya 2/4 lambda. Artinya perut 5 atau P5 sama dengan 1/4 kali 16 cm ya. Lambdanya kan 16 cm. 2/4 itu sama dengan berapa sih? 9/4 ya. 9/4 kali 16. Ini sama dengan 36 cm ya. 4 dengan 16 kalau kita coret kan ini 4 ya. 9 kali 4 sama dengan 36 cm. Berarti jarak perut kelima kalau diukur dari ujung pantul sama dengan 36 cm. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, supaya semakin paham ya, kita akan lanjutkan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu menentukan jarak simpul kedua dari ujung pantul. Berarti ini S2. Kita gambar ya, kembali lagi ya. Gambarnya ini juga nggak usah bagus-bagus. Dan ini nggak usah banyak-banyak ya, karena yang ditanyakan simpul kedua. Ujung apa? Ujung terikat. Kalau ujung terikat berarti diletakkan di simpul. Ini adalah simpul 1, berarti yang ini adalah simpul 2 ya. Nah, ini simpul 2. Oke, ada berapa lambda ini simpul 2? Ada setengah lambda, betul ya? Jadi kalau ada 1 bulatan, ini setengah lambda. Oke, berarti simpul 2, sebentar ya, simpul 2 sama dengan setengah lambda. Lambdanya 16, berarti setengah kali 16 sama dengan berapa? 8 cm. Artinya simpul 2 jika diukur dari ujung pantul berjarak 8 cm. Baik adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.